mengajukan pembiayaan akad. Baik, untuk pembiayaan akad di sini ada dua jenis ya Ibu. Yang pertama ada pembiayaan akad mudharabah dan yang kedua ada pembiayaan akad musyarakah. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui perbedaan di antara keduanya? Mohon maaf, belum. Baik, akan saya jelaskan. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama itu sebagai sohibul mal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya itu sebagai pengelola. Sedangkan dalam akad musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memiliki kontribusi dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian itu berdasarkan kontribusi dananya. Untuk syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan bagaimana, Bu? Baik, untuk prosedur pengajuan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebenarnya hampir sama. Dalam perbankan syariah sendiri ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh seorang nasabah untuk bisa melakukan pengajuan pembiayaan. Yang pertama itu prosedur akad pembiayaan. Untuk mengajukan permohonan pembiayaan, calon nasabah akan datang ke bank dengan maksud untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian calon nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan serta melengkapi persyaratan lainnya yang dibutuhkan oleh pihak bank. Kelengkapan persyaratan bisa meliputi data pribadi calon nasabah maupun kegiatan usaha nasabah. Adapun data pribadi atau identitas yang harus dilampirkan oleh nasabah, yang pertama adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah jika sudah ada, dan pas foto. Setelah data pribadi atau identitas calon nasabah terpenuhi, maka selanjutnya calon nasabah melengkapi persyaratan kelengkapan usaha yang dibutuhkan oleh bank dengan menyertakan surat keterangan izin usaha, rekening koran 2 tahun terakhir, dan minimal usaha yang dijalankan itu harus sudah beroperasi selama 2 tahun. Yang kedua ada tahap analisa itu. Langkah selanjutnya setelah kelengkapan berkas calon nasabah tersebut sudah dirasa cukup, maka pihak perbankan akan menganalisa kelayakan pembiayaan oleh bank dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, commitment, and collateral. Yang ketiga ada tahap pengendalian resiko. Setelah melalui semua tahapan, proses analisa yang dilakukan oleh bank syariah terhadap calon nasabah tersebut selesai, maka kemudian berkas pengajuan pembiayaan beserta hasil analisa yang disampaikan, kemudian pihak bank menganalisa kemungkinan-kemungkinan atau resiko-resiko yang mungkin akan terjadi ke depannya. Jika kemungkinan resiko tersebut dapat dikendalikan, artinya pembiayaan tersebut bagus, maka pembiayaan bisa disetujui. Namun bila resiko tersebut tidak bisa dikendalikan, maka kemungkinan resiko kerugiannya cukup besar sehingga pembiayaan tersebut bisa saja ditolak oleh lembaga perbankan. Baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Saya di sini sudah mempunyai gambaran. Lalu untuk kontrak akadnya bagaimana ya Mbak? Baik Ibu, untuk kontrak akad dari mudharabah dan musyarakah sendiri sebenarnya cukup mudah. Setelah calon nasabah dan usahanya dianggap layak, selanjutnya akan diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak mudharabah atau musyarakah di antara bank syariah sebagai lembaganya dan nasabah di hadapan notaris. Dalam kontrak setidaknya dijelaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Berbeda dengan akad musyarakah yang penyertaan modalnya dibagi antara bank dengan nasabah. Dalam akad pembiayaan mudharabah, dana yang disalurkan kepada nasabah adalah 100% dari sohibul mal, sedangkan mudharib merupakan pelaku usaha. Untuk mekanisme bagi hasilnya bagaimana Mbak? Baik, untuk mekanisme bagi hasilnya, keuntungan yang nantinya diperoleh akan dibagi antara pihak bank syariah dengan nasabah sebagai mitra aktif sesuai dengan opsi yang telah disepakati sebelumnya. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktifnya, maka kerugian akan ditanggung secara proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya, maka itu akan menjadi tanggung jawab nasabah sendiri. Lalu bagaimana akad pembiayaan ini berakhir? Akad kerjasama akan berakhir
antara bank syariah dengan nasabah pada saat bank syariah menerima pengembalian seluruh modal pembiayaan dari nasabah yang bermitra. Jika semua modal telah dikembalikan oleh nasabah kepada bank, maka usaha selanjutnya menjadi milik nasabah tersebut. Baik Mbak, terima kasih. Saya memilih akad mudharabah saja Mbak. Baik Ibu, untuk selanjutnya kami akan lakukan proses pembiayaan akad mudharabah yang Ibu pilih ya. Bisa diserahkan berkas identitas dan kelengkapan usahanya. Baik, saya terima ya Ibu berkas persyaratannya. Ini Ibu bisa mengisi formulir yang telah disediakan. Saya proses dulu ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya kami akan melakukan analisa dan survei yang nantinya akan menentukan apakah pembiayaan ini bisa diterima ataupun tidak. Ada yang ditanyakan lagi Ibu? Sementara belum. Baik, terima kasih atas kunjungannya dan telah mempercayakan kegiatan transaksi Ibu pada lembaga perbankan syariah.